permasalahan yang sesungguhnya itu ada di kita. Ada di saya nih. Katakan, kalau saya, gini teman sekalian, saya tanya. Sebuah perusahaan, itu kan ada namanya Managing Director atau CEO, Chief Executive Officer. Kalau perusahaan ini setiap akhir tahun melaporkan kepada para shareholder. Katanya bahwa tahun 2018 profit turun. 2019 CEO-nya lapor profit minus. 2020 profit minus lagi. Nah, kalian sebagai pemilik saham dari perusahaan tersebut, kira-kira yang kalian ingin ganti itu siapa? Pimpinan perusahaan. Benar kan ya? Pimpinan perusahaan. CEO ataupun managing director tersebut. Nah, kalau Anda sebagai kepala rumah tangga, baik Anda mau suami, sebagai ibu atau bapak gitu ya, apapun. Kalian adalah nahkoda dari sebuah rumah tangga. Kalau setiap bulannya atau setiap tahunnya, kondisi keuangan Anda semakin lama menurun dan menurun dan menurun dan menurun dan menurun. Hutangnya makin lama tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Yang patut berubah itu siapa? Karena kalian sebagai kepala rumah tangga nggak bisa berharap, oh ya semoga bosku yang berubah. Semoga pemerintah yang berubah. Semoga apapun yang berubah kecuali diri Anda. Permasalahan dari ini semua, itulah kita nggak usah nyalahkan yang nawarin. Kayak yang nawarin pasti banyak dan akan selalu ada. Tapi kalau sampai kalau itu terjadi pada diri kita, baik itu dalam skema investasinya, bisnisnya yang salah dalam bentuk money game-nya, atau segala macam penawaran yang nggak masuk akal yang Anda pelajari, akhirnya yang membuat kalian rugi, atau kalian berbisnis dan ternyata bisnisnya gagal. Permasalahan terbesar bukan di bisnisnya, permasalahan terbesar bukan di Indonesianya atau rakyat masyarakat di Indonesia, bukan mungkin juga bahkan bukan mengenai produk yang Anda berusaha jual, tapi mungkin permasalahan terbesar adalah di diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, dengan kata lain, angkat jari Anda satu yang tinggi-tinggi, terus tunjukkan ke ini loh. Masalah terbesar dari keuangan itu adalah di sini. Di sini, benar sekali. Terima kasih, di sini. Oke, nah yang kedua adalah, teman sekalian, setelah Anda misalnya mengatakan, Pak, saya ini udah ngambil keputusan loh. Tapi Pak, nah begitu keluar kata-kata, tapi Pak, ini harus berubah. Bukannya Anda meninggalkan lingkungan Anda saat ini, tapi kalian harus mulai mencari lingkungan lain yang akan mendukung apa yang kalian ingin capai. Harus berubah. Seperti yang terjadi tahun 2016 ke tahun 2017, begitu saya mengubah sedikit lingkungan pertemanan saya, akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membuat keberhasilan yang sampai $1 juta lebih gitu ya. Untuk sebuah investasi yang saya sebelumnya nggak pernah kebayang sama sekali sebelumnya teman-teman sekalian. Dan pemahaman mengenai investasi itu sampai sekarang semakin meningkat dan meningkat. Dan meningkat dan meningkat. Karena pemahamannya meningkat, hasilnya pun juga semakin meningkat. Jadi mau nggak mau teman sekalian, kalau ingin mengalami perubahan dalam hal keuangan Anda, satu hal yang saya ketahui adalah lingkungan kita. Lingkungan yang kalian hidupi harus mulai mencari sesuatu yang baru dan berubah. Dan yang ketiga teman sekalian, adalah yang namanya masalah terbesar itu ada di cash flow. Terus terang zaman-zaman sekarang bisnis yang menghasilkan itu bukan cuma satu. Oke? Jualan siomay menghasilkan. Nasi bungkus menghasilkan. Jualan apapun sekarang banyak cara untuk menghasilkan uang. Jadi YouTuber menghasilkan. Sekarang pun main game pun bisa menghasilkan. Oke? Kalau misalnya ada Pak, ini teman-teman saya tuh yang investasi properti dapat duit, benar dapat duit. Pak, teman-teman saya yang trading saham dapat duit, ya udah benar. Memang ada yang trading saham bisa dapat duit. Mau main properti dapat duit. Pak, ada Pak bisnis teman saya masukin bisnis seperti ini dan dia kuliner, buka restoran, malah berhasil. Benar ada duit. Pertanyaannya kamu punya uangnya enggak? Kamu punya cash flow-nya apa enggak? Kalau kamu enggak punya cash flow, mau ngapa-ngapain itu sulit. Oke?
Jadi cash flow ini teman sekalian, Anda harus paham bahwa kalau kalian ingin mengerjakan sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih banyak, dan lebih dahsyat, lebih luar biasa, nomor satu harus punya cash flow. Pak, tapi caranya punya cash flow gimana? Kan harus punya bisnis, kalau punya bisnis harus punya modal, dan kalau punya modal harus punya duit, masa harus minjem? Semuanya udah dijaminin, Pak. Teman sekalian, balik lagi nih. Kenapa saya tunjukkan slide saya yang pertama? Yang menunjukkan bahwa apa yang memberikan saya penghasilan selama 7 tahun lamanya. 7 tahun kerja keras banting tulang. Itu adalah di sebuah industri yang namanya network marketing. Cash flow saya terbesar, saya dapatkan dari sana. Modalnya yang paling kecil, tapi usahanya ini loh. Kerja kerasnya ini loh. Ingat, ini bukan money game. Kalau dibilang, Pak, saya milih yang nggak usah kerja. Ya udah, mungkin bisnis ini bukan untuk Anda. Tapi kalau kalian dari orang yang mengatakan, Pak, saya tidak keberatan, saya tidak takut, saya mau kerja keras, maka mungkin bisnis ini untuk Anda. Oke? Jadi singkatnya teman sekalian, singkat. Jadi rules to riches. Jadi apa sih aturannya? Saya tunjukkan beberapa hal teman sekalian ya. Garis besar aja saya karena memang bukan konteksnya untuk berbicara mengenai detail. Jadi begini teman sekalian. Bagaimana saya bisa mendapatkan total waktu itu ya di investasi properti tahun 2000 sekian bisa sampai dengan 1 juta dolar. Karena saya memegang 2 peraturan ini. Orang-orang itu kalau beli properti, belinya itu nafsu. Kenapa? Karena harus tempatnya yang bagus, yang besar, yang mewah. Kalau saya enggak, teman sekalian. Bagi saya properti yang penting apa? 2 hal. Yang satu, kalau beli properti harus sudah untung. Caranya gimana? Ya belinya harus 30%, 40% di bawah harga pasaran. Caranya bagaimana? Nanti belajar sendiri. Ada caranya. Kedua, kalau beli properti, kan nggak punya duit. Makanya pakai KPR. Tapi sesudah bayar bunga cicilan, apa segala, bulanannya masih positif. Ini yang menjadi 2 rule saya yang akhirnya membuat bisa mendapatkan, mengumpulkan waktu itu ya, ini udah lama banget teman sekalian ya, yang bisa mengumpulkan sampai dengan 1 juta dolar US tersebut. Ini rule saya di properti. Pak, ada nggak cara-cara yang lain? Semakin lama semakin banyak, tapi saya udah nggak terlalu ngikutin. Sekarang kalau saya beli pun, saya beli untuk disimpan gitu aja. Oke? Dan kalau bisa menghasilkan cash flow pun juga lebih baik. Bayangkan teman sekalian, kalau kalian membeli sebuah, misalnya sebidang properti, salah satu yang saya miliki ya, beliau udah sekitar 15 tahun yang lalu, terus per tahun bisa menghasilkan sekitar 200 juta rupiah dalam bentuk rental, itu benar-benar benar-benar sesuatu yang kalian benar-benar bangun, dan juga karena melakukan prinsip-prinsip yang benar, dan juga mendapatkan untung yang makin lama makin banyak. Oke, jadi peraturannya, kalau bagian yang suka dengan properti. Tapi suka properti pun, dibilang tanpa modal pun, kalian tetap butuh duit, percaya saya. Dikit banyak butuh duit, butuh cash flow. Oke? Dan kedua adalah yang namanya network marketing. Apa rules-nya? Apa aturannya? Aturannya minimum ada 3 ini teman sekalian. Ingat ya, bedakan antara money game yang nggak ada produknya, yang dijual, oke? Dibandingkan dengan produk yang ada dijual dan benar-benar bermanfaat. Ini beda banget teman sekalian, oke? Nah, jadi nomor 1 adalah kalau Anda ingin mencari cash flow, membangun cash flow dari network marketing atau bisnis jaringan, pastikan nomor 1 perusahaannya punya track record. Maksudnya apa? Punya history. Punya paling enggak ada 20 tahun, 30 tahun sukses. Orang-orang tuh seringnya kepancing apa sih teman sekalian? Seringkali kepancing atau mancingnya dengan cara, perusahaannya belum ada loh. Perusahaannya baru mau berdiri loh. Ini masih baru loh. Kamu bisa yang pertama loh. Ingat kalau udah mulai dengar kayak gitu, bulu apa yang harus berdiri? Bulu kaki. Yang kata kan udah tadi. Sekarang bulu kaki. Karena kenapa? Karena kebanyakan multi level dan money game memanfaatkan kata-kata seperti itu. Perusahaannya ini masih baru loh. Kamu mau nggak jadi yang pertama apa enggak? Oke. Nah, track record sangat penting sekali. Kedua adalah
perusahaannya kalau udah mulai memiliki track record, dia punya inovasi apa enggak? Jangan-jangan produk yang dijual adalah produk yang belinya dari Cina, dari India, dari nggak tahu dari mana, terus di markup 10-20 kali lipat. Biar apa? Biar bayarin komisinya orang-orang yang rekrut. Ini kan bukan sebuah skema yang baik. Yang maksudnya inovasi adalah produk-produk yang dihasilkan dan produk-produk yang dijual benar-benar memberikan hasil dan harganya sesuai. Oke? Dan kalau bisa tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Artinya tidak dimiliki oleh saingan perusahaan yang lain. Yang ketiga adalah teman sekalian, kalau Anda melihat atau melirik mencari sebuah peluang untuk bisa memiliki apa tadi? Cash flow. Zaman sekarang pokoknya pikir cash flow dulu dah. Agar apa? Agar kalian bisa hidup terlebih dahulu. Kedua, kalian bisa mulai membangun aset-aset yang menghasilkan. Pokoknya cash flow dulu. Oke? Jadi tadi ya, make decision. Ambil keputusan yang apa? Bulat. Kedua, bersedia kerja keras. Ketiga, kerjakan segala sesuatu yang bisa menghasilkan cash flow. Semakin kecil modalnya, tentunya resikonya semakin kecil juga. Jadi, tapi kita tahu bahwa di dalam bisnis apapun, orang-orang seperti saya 20 tahun yang lalu, seperti kamu yang sekarang ini, nggak pernah belajar untuk menjadi pebisnis, nggak pernah belajar untuk menjadi penjual, nggak pernah belajar untuk presentasi, training, semua nggak pernah belajar. Makanya, cari ini baik-baik. Kalau mau mencari peluang di dalam sebuah perusahaan network marketing, pastikan ada bimbingannya. Ada support system yang siap membimbing kamu kalau perlu mendampingi kamu melakukan hal-hal yang kamu belum pernah lakukan sebelumnya. Karena ini akan menjadi kunci sukses keberhasilanmu. Seperti apa yang sudah membantu saya dan istri saya 10-15 tahun yang lalu. Oke? Berikutnya, bagi Anda yang ingin, ingat ya tadi kan mau harus ambil keputusan. Kedua adalah bersedia kerja keras. Ketiga adalah cash flow. Banyak orang sekarang mulai mengelirik cryptocurrency. Ingat, saya nggak negatif sama sekali dengan cryptocurrency. Bahkan saya tuh yang saya pelajari bukan cryptocurrency-nya. Yang saya pelajari adalah blockchain teknologinya. Oke, kalau udah blockchain pasti ada cryptocurrency-nya. Oke. Nah, problemnya adalah kebanyakan orang-orang ditawarin untuk misalnya network marketing, milihnya money game. Kenapa? Karena network marketing yang benar sulit, yang money game lebih gampang. Ditunjukin mengenai sebuah teknologi yang namanya blockchain, milihnya trading cryptocurrency. Kenapa? Karena gampang. Ingat, kebanyakan orang kalau udah bernuansa trading, mau nggak mau masuknya pasti judi. Ya ini bagi saya ya, mungkin Anda berbeda. Tapi di dalam kalau Anda ingin mendapatkan cash flow dalam cryptocurrency, pastikan kalian invest di knowledge, di ilmu pengetahuannya. Jangan seperti kebanyakan orang, langsung buka account di Indodex atau toko kripto, terus langsung beli untuk trading. Kalian nggak akan pernah bisa mendapatkan cash flow, teman sekalian. Oke? Nah, terus apa lagi? Trading share saya nggak pernah punya pengalamannya. Again, saya nggak mengatakan ini salah atau benar. Tapi bagi saya kalau saya trading itu hawanya judi selalu keluar. Jadi kalau bagi saya share, saya beli aja. Lihat perusahaannya, lihat industrinya 5-10 tahun ke depan, beli tutup, dah nggak usah lihat lagi. Nanti nuainya kapan? Ya nuainya 5-10 tahun lagi gitu ya. Yang terakhir apa ya? Terakhir, bisnis. Rules-nya untuk bisnis apa ya agar jadi kaya ya? Saya tuh cukup terkesan teman sekalian. Ini terakhir. Cukup terkesan karena ada pola-pola pemikiran lama yang mengatakan bahwa kalau bisnis itu balik modal 2 tahun, 3 tahun itu udah oke. Ya memang nggak apa-apa kalau resikonya kecil gitu ya. Bahkan beberapa restoran itu mengatakan bahwa ya udah kalau bisa balik modal 2 tahun itu udah bagus loh. Tapi saya ini mulai ketemu teman sekalian. Bagaimana orang-orang membangun restoran yang investasinya bisa 3 miliar, 4 miliar untuk bangun restoran, pakai interior yang bagus, atmosfernya menyenangkan, makanannya enak. 6 bulan balik modal. Coba dah. Kalau misalnya restoran itu 6 bulan balik modal, artinya apa?
Artinya 6 bulan berikutnya 3 miliar, 4 miliar itu sudah profit bersih bagi pemilik. Dengan kata lain, teman sekalian, kalau misalnya Anda punya uangnya, Anda bersedia ngambil resikonya, mau masuk ke dalam sebuah conventional business, pastikan resikonya kecil dengan memiliki kecepatan untuk balik modal yang lebih tinggi speednya.